Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading lagi. Seperti biasa ya, mystery reading itu adalah readingan dimana kita belum ketahui temanya atau belum didesain dari awal temanya. Jadi mengalir seperti apa kata kartu yang bertebaran. Jadi jangan heran kalau judulnya bisa alay. Atau jangan heran kadang-kadang ceritanya tuh mirip-mirip aja di mana-mana, cuman tentang lebih kuat mana energinya untuk bisa tahu tema itu sebenarnya mengarah ke situ. Oke, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu terlebih dahulu, yaitu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Yuk kita mulai. Oke, selesai. Aku mengucapkan selamat datang dulu buat kalian yang baru singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah jenggotan di channel aku, terima kasih banyak atas kesetiaan kalian, atas dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekepun. Kalau kalian dengar suaraku agak ngebindeng sedikit atau sengau, harap maklum. Hidung aku lagi sumbat. Oke, masih bercerita tentang kamu dan dia, siapapun yang berdealing dengan kalian atau kalian fokuskan namanya atau satu energi tersebut. Ya, kita cek dulu energi kamu dan dia sambil aku disclaimer. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi orang tersebut ya. Jadi kalau dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini general kolektif, kalian harus kudu bijak. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Udah, itu aja. Konektor antara kamu dan dia di sini ada Nine of Pentacle ya. 9 koin. Perbedaan usia ada antara kamu dan dia lumayan banyak perbedaannya. Hubungannya lumayan menstabilkan, saking stabilnya salah satunya memilih untuk lebih stabil. Ya, ada beberapa energi mengumpulkan sesuatu dalam hubungan ini, mendapatkan sesuatu dalam hubungan ini supaya entah ini memiliki pride atau memiliki harapan-harapan, keinginan-keinginan atau sesuatu lah yang bisa untuk menyenangkan dirinya sendiri ya. Jadi ada jiwa yang terkurung juga dalam kenyamanan yang kalian rasakan di sini. Banyak energi transformasi yang terjadi baik kamu ataupun dia. Energi dia di sini ada Two of Pentacle ya, lagi ingin bertransformasi, lagi berjuang untuk menstabilkan finansial dan dihadapkan dengan situasi pilihan, apapun pilihan tersebut ya. Energinya berikut di sini ada Eight of Cup, ada energi kehilangan ya. Kehilangan ini bisa saja menggambarkan nggak tahu apakah dia
sorry bukan egg ya, 7. Aku lihat ini angka Romawi soalnya. 7 ya, artinya ada pilihan ya dari kehilangan sesuatu yang dia miliki ya. Dihadapkan dengan situasi dia harus memilih atau menentukan sikap ya. Ada gambling tadi yang harus dia lakukan. Sebelumnya dia ngalamin kehilangan dulu nih. Setelah kehilangan sesuatu tadi, terus dia harus bangkit, harus bertransformasi supaya bisa balance lagi, supaya bisa seimbang. Ini orang yang lagi menunggu waktu nih kalau aku lihat, atau menunggu sesuatu siang malam seperti lagi menghitung hari, detik demi detik. Kok jadi nyanyi? Kemudian di sini ada Three of Cup ya. Ada energi pingin bertemu, ada energi pingin renewal sama seseorang. Bahkan di sini ada beberapa yang lagi rajin berkonsultasi dengan seseorang yang mungkin saja dia tuakan, atau mentornya, atau suhunya, bisa jadi juga seperti itu ya. Ada keinginan untuk bertemu tapi kayak mencari solusi dulu. Jangan asal ketemu aja tapi nanti dia nggak bisa memproteksi diri dia, atau justru sebaliknya, justru kalau bertemu juga takutnya dia yang naik emosinya seperti itu. Jadi menginginkan adanya pertemuan atau union tapi dia sangat berhati-hati ya. Jadi di sini ada pihak ketiga nih yang lagi nasehatin dia juga kalau aku lihat. Energi kalian di sini ada Magician, udah mulai buang muka. Ya, ada rencana, ada planning jangka panjang yang sudah mulai ingin kalian lakukan. Ya, sepertinya kalian juga mulai defensif atau kalian mulai membuat proteksi diri, menjaga diri untuk tidak terkoneksi dengan hal-hal negatif dari luar. Ya. Ini lagi banyak ide-ide yang kreatif yang ingin kalian lakukan. Apakah mulai merencanakan baju lebaran gimana? Atau mulai merencanakan liburan lebaran kemana? Atau ada aja ide kalian membuat sesuatu. Mungkin menata rumah ini itu ya. Oke, kemudian sini ada Ten of Cup ya. Ada kenyamanan, ada balancing, ada kestabilan ya. Ada situasi di mana kayak kamu merasa apa yang sudah kamu lakukan selama ini sepertinya saat ini kamu lagi menuai hal-hal positif yang kamu dapatkan. Beberapa di antara kalian lagi banyak berbagi nih, apakah berbagi sedekah atau berbagi makanan atau berbagi apapun juga. Kayak energinya lagi positif banget untuk melakukan sesuatu tuh yang nggak mau mikir lagi bahwa apa yang kalian berikan ini harusnya balik ke kalian. Jadi kayak kalian lagi mulai, ya udah kalau memberikan sesuatu ya beri aja. Jadi kayak ada pemberian yang lagi kalian lakukan tapi tanpa pamrih. Energinya bagus banget. Kemudian ada Ace of Cup. Ya, Magician ini tadi menggiring kalian untuk melakukan suatu awal mula baru, dimana mungkin kalian ingin move on ya, ingin memulai satu kehidupan baru ya, atau juga memulai satu hubungan baru dengan seseorang. Mungkin ada yang sudah saling memiliki ketertarikan baru nih. Udah mulai tembak-tembakan, cedor. Kalau kalian dengar back sound kucing aku ngaong-ngaong, harap maklum. Kucing aku yang cewek lagi sange dia, lagi birahi. Bising dari tadi siang. Aduh. Kita lihat situasi kalian ya. Oke, di sini ada cloudy judgment ya, ada illusion, ada unbalance, ada distorted. Kemudian di sini ada ecstasy, chasing thrill, excitement, good time. Wah, keluar lebih. Kemudian ada bluff, pretending, max. Kemudian ada memories, ada yang kangen. Ada spying, ada yang stalking. Kemudian ada echozen. Oke,
energi secara keseluruhan antara kamu sama dia di sini ada rejection, terlalu banyak penolakan ya. Kemudian ada hal-hal yang terjadinya hubungan kalian itu banyak sangkut paut dari pihak ketiga atau masukan-masukan dari orang-orang yang mungkin saja tidak difilter dulu, tidak disaring dulu, jadi main percaya aja. Oke, kemudian di sini ada cloudy judgment ya. Ini ada energi yang bisa dikatakan hubungan kamu itu kadang terang, kadang gelap, artinya on off ya. Kemudian juga ada kata-kata, kalimat-kalimat yang menyudutkan ya. Ada ketidakstabilan yang terjadi antara kamu sama dia, tapi sayangnya ada illusion. Illusion ini adalah tentang pengharapan. Pengharapan yang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ini adalah kemungkinannya sangat besar sekali untuk tidak terjadi atau tidak terrealisasi. Jadi kadang-kadang kita sudah bisa memprediksi nih antara mungkin atau tidaknya, kecuali miracle yang datang dari langit mungkin ya. Tapi kalau secara perhitungan kasat mata, kamu sudah tahu nih ada sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin bisa terjadi. Tapi tetap mengharapkan itu tetap terjadi, artinya sampai ke bawah yang bisa dikatakan ya mungkin kamu terbawa halusinasi atau ilusi bahwa saat ini mungkin masih sebaik sama dia, atau kadang-kadang ada yang masih berimajinasi membuat suatu skenario di dalam pikiran alam bawah sadar kalian bahwa ya aku masih baik-baik aja sama dia gitu ya. Kemudian ada ekstasi, hubungan kamu sama dia ini candu banget. Ada sesuatu yang candu banget yang terjadi antara kamu sama dia, dan ini juga hubungannya penuh dengan warna. Kemudian ada bluff, pretending, max ya. Ini seseorang yang mengenakan topeng. Ada kepura-puraan dalam hubungan kalian, ada kepalsuan, ada sesuatu yang ditutupi ya. Even di sini ada memories ya. Ada yang masih merindukan kalian, masih ada yang suka bernostalgia, bahkan mengingat bukan sekedar hanya hubungan manisnya saja, tapi juga masih mengingat konflik terakhir yang terjadi, ya, yang itu disebut dengan memicu rasa malu yang terjadi. Jadi hanya memendam kerinduan. Kemudian ada spying, tuh ada yang lagi ngintip-ngintipin kalian melalui social network ya, atau informasi melalui teman atau siapapun, atau melalui jalurnya sendiri, Waze, atau jalurnya sendiri tuh ya mungkin kalian berada di lokasi yang sama atau di kota yang sama, mungkin dia sudah lewat mondar-mandir depan rumah kalian, atau bahkan ada yang tinggal satu kecamatan atau satu komplek nih. Ya, kemudian ada exhaustion ya, ini hubungan kalian jalannya panjang banget ya. Mulus sih jalannya, tapi kayak nggak selesai ujungnya di mana gitu ya. Jadi perjuangannya masih panjang, long journey banget nih. Cuman gimana? Kadang-kadang belum sampai ke titik ujungnya, hubungan ini sudah terlalu banyak hantaman, cobaan, dan salah satunya tidak kuat, dan salah satunya terlalu memonopoli atau dominan. Kebanyakan terjebak dengan situasi yang merasa sudah memiliki, maka berhak untuk menentukan ini dan itu. Di sini banyak sekali runtuhnya hubungan gara-gara hal sepele atau hal remeh-temeh. Ya, paling remeh lagi itu masalah chat aja sih kalau aku lihat ya. Kayak seolah-olah hidup itu online-nya hanya untuk dia saja gitu. Kalian tuh harusnya beruntung loh kalau kalian punya pasangan, pacar, cowok, cewek kalian. Kalian lihat dia online terus tapi nggak ngubungin kalian, berarti HP-nya nggak banyak. Tapi kalau kalian lihat dia anteng aja kok nggak pernah kelihatan online, hati-hati. It's mean artinya HP-nya banyak. Jadi dia kalau macem-macem pakai HP satunya. Karena kan hidup itu bukan melulu tentang satu orang atau pasangan. Mungkin dia punya teman, punya keluarga, kerabat, atau bahkan kerja sampai larut malam ya. Jadi kadang-kadang online pun jangan terlalu dipermasalahkan, ayah aku, apalagi kalau dia. Oke. Di sini ada Wheel of Fortune, keberuntungan. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Cherush ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Lelah besti, hubungannya capek, pengen tutup buku. Kemudian ada The Hierophant, Taurus ya.
So, kalau aku lihat di sini hubungannya nggak bergerak, diam di tempat, akhirnya memicu yang namanya capek, lelah, pengen keluar dari zona itu, keluar dari circle itu, tapi sepertinya sulit, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang masih pengen the wheel of fortune, masih pingin jadi pusat perhatian, masih pengen menjadi seseorang yang diunggulkan, nomor satu. Dan prioritas utama dalam diri dia adalah sesuatu yang menguntungkan buat diri dia. Apapun itu. Orangnya lumayan sigap, bekerjanya dengan cepat, bahkan mengakali kalian juga dengan sangat cepat dan kilat. Gitu ya. Kemudian di sini ya, ini ada hubungan yang sebenarnya salah satu pihak salah menafsirkan yang aku lihat. Yang satu masih menunggu, melihat, mengamati. Ya, artinya masih menentukan bibit bobot bebetnya itu seperti apa. Sementara yang satu sudah terlanjur baperan, sudah merasa bahwa hubungan ini tuh layak untuk sampai ke satu titik yang disebut dengan komitmen atau keseriusan. Sementara yang satu tuh masih kayak uji ombak, ya, masih pingin coba-coba. Ibaratnya kayak ngetes sambel level berapa nih gitu. Nah, dalam proses itu mungkin salah satu pihak yang sedang uji coba tadi, artinya dia akan melihat dulu kalau memang ini punya prospek, kalau ini memang benar-benar bisa membuat nyaman tanpa ada konflik, tanpa ada ini itu, maka hubungan ini sebenarnya pengennya sampai lama seperti itu. Dia pengen melarikan diri dari situasi atau seseorang yang ada di belakang dia. Kamu itu sebenarnya target utamanya awalnya adalah ketulusan. Ya, dia memang terlihat awalnya tulus. Dia ngerasa bahwa, wah ini batu lompatan aku nih. Mudah-mudahan dengan ketemu sama kamu, dia bisa melupakan trauma batin atau apa aja yang terjadi di belakangnya di masa lalunya. Tapi sepertinya berjalannya waktu di sini, aku lihat orang ini semakin ngerasa bahwa kamu itu orangnya justru terlalu lemah mungkin atau terlalu banyak menurut sehingga kayak dia jadinya besar kepala. Di mana sebenarnya dia harusnya bisa mengambil sisi positif di mana dia pernah ngalamin itu di belakang kamu. Ya, harusnya dia tidak memperlakukan seperti itu. Tapi dia ngelihat bahwa oh, aku ketemu sama orang ternyata ada yang lebih baik. Ternyata ada seseorang yang bisa lebih diinjak atau dimanfaatin. Akhirnya itu yang terjadi. Ya, gelap mata ketika harusnya ketemu kamu itu terjadi titik yang namanya dia berubah menjadi sosok yang lebih baik. Tapi entah ini adalah karena ada impact atau efek. Ya, mungkin kamu memanjakan dia, kamu memberikan kasih sayang sama dia, akhirnya dia ngelunjak situ. Padahal mungkin basically awalnya tidak seperti itu. Terjadi perubahan ini karena tadi ada sesuatu yang kamu berikan secara berlebihan kepada dia. Akhirnya itulah ngelunjak. Ya, ini hubungannya lumayan melelahkan, capek tuh. Ya, udah capek, udah nggak mau berjuang lagi. Pengennya tidur aja, pengennya tutup buku aja, pengennya cepat-cepat aja tidur, gelap, udah nggak inget apa-apa yang terjadi. Bahkan mungkin masih banyak yang masih suka menangisi dia, nangis di pojokan. Ya, Hierophant di sini tuh. Hubungan ini penuh dengan pembelajaran, hubungan ini penuh dengan doa, manifestasi, loa-loa, semua pun keluar nih. Keluar dari sarangnya hanya untuk bisa memanifestasi apa yang menjadi keinginan kalian. Apapun itu, apakah ini keinginan untuk membalas, apakah ini keinginan untuk menarik dia kembali, berbagai macam. Semua ini terjadi kalau bukan karena ulah dia, itu nggak akan kamu lakukan, ya. Dan di sini ada kambing hitam yang selalu terjadi dalam hubungan kalian. So, artinya kalian selalu berdealing dengan seseorang yang playing victim, ya, suka memutarbalikkan fakta, egonya masih besar. Itu banyak rahasia yang dia tutupin, bahkan kadang-kadang dia melakukan kayak dia menceritakan kayak dia punya dua sisi nih dalam diri dia, ya. Mungkin dia menceritakan bahwa oh, aku tuh orangnya bahagia, aku tuh orangnya sukses, aku tuh orangnya gitu, padahal sebenarnya dalam hatinya tuh dia nelangsa banget itu, ya. Oke, kita lihat di sini ada Page of Swords. Tuh, kemakan sendiri sama omongan, terluka sendiri sama omongan. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian di sini ada The Hermit, Virgo. Kalian berdealing sama seseorang yang suka begadang, overthinkingan, analitik, idealisme, tapi kadang-kadang nggak berkaca pada diri sendiri. Dia hanya menerapkan idealisme itu untuk orang lain atau orang yang dia tujukan, ya. Perfeksionis, tapi juga kadang-kadang dia belum tentu perfect.
Angan-angannya terlalu tinggi kalau aku lihat, tapi tidak melihat batas kemampuan dirinya sendiri. Kemudian di sini ada Nine of Cup. Tapi aku banyak melihat dari beberapa readingan sebelumnya, kalian lagi berdealing sama orang-orang tuh yang mulai melakukan yang namanya kesadaran-kesadaran. Yang nggak tahu apakah ini efek bulan puasa, mulai pada insap. Asal jangan ini aja ya, insapnya sambal lado. Insapnya sebentar, nanti habis lebaran kumat lagi. Ace of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada apa ini? Seven of Swords, ya. Gemini, Libra, Aquarius. Jarang keluar kartu ini, Seven of Swords ini, banyak sekali wajah kalian berdealing sama seseorang poker face ini. Mukanya bisa berubah-ubah, atau pemikirannya bisa berubah-ubah, atau berwajah ganda lah. Asal nggak itu aja ganda ya. Berkepribadian ganda juga. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada Two of One, ya. Ada pilihan yang harus kalian buat di sini, ya. Kenapa nih? Kok masih kayak ada beberapa yang masih agak lelah ya kalau aku lihat. Apakah ini cuma sekedar lelah dengan aktivitas kalian sehari-hari, atau memang di sini ada lelah dalam energi hubungan kamu sama dia? Karena kadang di satu sisi kayak kamu ngerasa hubungan ini kayak ada di dalam pemikiran kamu, kayak kamu ngerasa hubungan ini masih bisa dipertahankan sih, tapi di satu sisi kayaknya udah deh, enggak, kalau enggak aku capek nih gitu. Makanya masih kadang-kadang suka bingung sendiri, ya. Mudah-mudahan kalian udah nggak di situ lagi posisinya. Oke, ya. Di sini ada sesuatu sepertinya yang ingin dia tarik kembali. Ya, mungkin ada sesuatu ucapan yang pernah dia ucapkan kepada kamu, entah ini tuduhan atau tadi judgmental atau apapun lah ya, atau kalimat-kalimat yang udah kita bubaran aja, atau kamu tuh begini-begini. Pokoknya ada ucapan yang menyakitkan atau ucapan yang menurut dia kemarin itu sudah kayak dinubuatkan sama dia, pingin dia tarik balik, bahwa kayak aku seharusnya nggak ngomong itu, aku seharusnya nggak ngucapin itu, nyesel. Ya, kenapa? Ada pembelajaran hidup yang sudah dia dapatkan, ada pencerahan yang sudah dia dapatkan. Pencerahan ini menggiring kepada apa sih? Ya, kepada Nine of Cup di sini. Kenapa justru ketika dia tidak bersama kamu, kenapa justru kalian sudah berpisah di sini, sudah long journey, ya? Ada perasaan kayak yang mulai muncul, ada perasaan yang mulai tiba-tiba ngerasa kok nyaman ya kalau sama kamu, kok damai ya kalau sama kamu. Kenapa justru dia rasakan itu ketika justru udah nggak bersama kalian itu, ya? Kayak dia ngerasa bahwa apakah aku coba lagi deh memulai Ace of One, memulai awal mula baru lagi, ya? Atau memulai satu komunikasi lagi. Jadi nggak heran kalau tadi ada energi stalking, ya, masih ngintip-ngintipin kalian. Cuman di sini kalau yang aku lihat dia lagi cari strategi, lagi cari cara. Nah tadi ada sesuatu yang sudah dia ucapkan tapi sepertinya sulit untuk dia tarik balik, sehingga kalaupun energinya pingin gujuk-gujuk nongol ke kalian, dia harus punya satu ide, dia harus punya satu alasan yang masuk akal. Ini ada strategi yang sedang dia pikirkan, yang ingin dia rencanakan untuk bisa tertuju sama kamu lagi. Banyak banget energi pingin datang nih, mungkin silaturahmi, maaf lahir batin, ya maafin gitu ya. Jadi yang aku lihat sih di sini kadang-kadang ya, ini orang agak sedikit linglung. Linglung dalam artian tuh apa? Dia kemarin yakin banget ya dengan ucapan dia, dengan tindakan dia, bahwa dia udah nggak mau sama kamu. Patah satu tumbuh 1000 nih menurut dia. Atau dia sudah kayak, udah deh ini udah fix, kayaknya kita last, nggak usah gini lagi, kita nggak usah bersama lagi, kita jadi asing aja. Tapi justru ada penyesalan ketika nggak bersama kalian, hampa, sepi, kosong, empty, apapun lah yang dia rasakan. Nah dalam situasi kosong tadi, ya ketika dia lagi mencari pencerahan, dia mulai kayak kebangkit lagi nih jiwanya atau dirinya atau memori-memorinya tadi tentang hubungan kalian selama ini, tentang pengorbanan kamu, unconditional love kamu. Akhirnya membuat dia kayak ngerasa bahwa kenapa ya justru sudah berpisah kok rasanya itu, rasa itu, perasaan itu justru tumbuh ketika saat sudah menjauh dari kamu atau sudah tidak bersama kamu lagi. Nah disinilah ada rencana atau keinginan untuk datang menemui kamu itu.
Jadi temanya apa? Sesak napas aku. Minum bentar. Apa tadi ya? Rasa itu tumbuh justru ketika kalian sudah jauh, ketika kalian sudah tidak bersama. Kadang gitu ya, kita kalau lagi sama tuh kayaknya bawaannya ada aja masalahnya. Tapi begitu udah jauh baru kok sepi ya. Kayaknya ribut itu enak deh. Oke, kita lihat ya. Alasannya kenapa rasa itu tumbuh kembali. Oke, di sini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Justice, Libra. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Swords dan di sini ada Ten of Swords. Ini buat di bawah nanti, apapun yang kita baca nantinya. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Jadi kenapa sih rasa itu tumbuh lagi ketika justru kalian sudah berjauhan? Karena ternyata dia baru sadar kalau dia itu ternyata memang benar-benar merasakan adanya kemelekatan. Ya, dia juga terbelenggu oleh diri kamu, terbelenggu oleh memori, terbelenggu oleh ingatan-ingatan yang masih muncul tentang kenangan kalian bersama. Itu ya, apalagi di sini ada infinity symbol ya. It's mean artinya circle kalian memang belum putus. Ini hanya kayak ngerasa masalah waktu aja atau masalah ego yang sebenarnya harus dilepaskan sih ya. Cuman kayaknya agak sulit ya orang ini narik egonya. Jadi sebenarnya walaupun nyesek banget di hatinya kayak ditahan dulu gitu. Ya, kemudian di sini ada Justice karena sudah mempertimbangkan ya, sudah mempertimbangkan baik buruknya. Ini juga tentang penilaian. Mungkin ada sesuatu yang dia nilai di luar sana ketika sedang bersama kamu atau tidak bersama kamu, atau ketika sedang bersama kamu atau bersama yang lainnya. Terjadi satu pemikiran, terjadi satu kompetisi dalam pikiran dia bahwa ternyata ketika bersama kamu sama nggak bersama kamu itu lebih nyaman mana. Ya, ditambah lagi ada beberapa dengan kartu Justice mungkin saja mendapatkan satu penghakiman dari semesta. Ada pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin saja sudah ngebantai dia, ya, udah membuat dia ambiar. Tadi ada Hermit. Karena ada pembelajaran hidup, ada pencerahan hidup yang sudah dia dapatkan, dan disinilah pikiran dia mulai tertuju sama kamu lagi, ya. Akhirnya juga dia mulai ngerasa bahwa dulu rasanya kok ngajak ribut, ngajak berantem, ada aja salahnya, ya. Begitu sekarang sudah tidak bersama kamu tuh hampa, sepi, kayak aku butuh deh suasana itu lagi. Ternyata suasana itu tuh yang aku rindukan. Kecerewetan kamu, kebawelan kamu, atau hal-hal lucu-lucu lain yang biasanya kamu berikan kepada dia, itu membuat dia kayak mulai ngerasa lagi bahwa aku tuh cerianya sama kamu, gitu ya. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Tuh circle kalian belum putus ya, tuh masih muter-muter kamu dan dia, kamu dan dia. Ini juga ada siang malam. Artinya dia masih memikirkan kamu siang dan malam ya. Menyakiti kamu itu ibarat dia menyakiti dirinya sendiri ya. Tertampar oleh kata-kata sendiri, tertampar oleh sikap dan tindakannya sendiri ya. Jadi dia ngerasa, coba kalau aku berada di posisi kamu. Ketika kamu diperlakukan seperti apapun sama dia ngerasakan balik itu, oh gini ya rasanya. Itu ya. Jadi gitu deh. Seseorang itu kadang-kadang butuh hilang dulu. Makanya kalau kalian lagi sedang berantem, jangan dikejar dulu. Biarin, kasih space dulu satu sama lain, kasih ruang dulu supaya sama-sama ngerasakan, oh rindu, oh ternyata saat tidak bersama tuh begini, begitu ya. Kalau dikejar-kejar terus, ilfil, kabur benar-benar. Ya, kemudian di sini ada Two of Swords ya. Ketika tidak bersama kamu tuh dia merasa tersesat. Nih, tersesat di hutan belantara. Di hutan cemara atau hutan palem ya.
Ini lebih kepada kayak dia merasa tersesat. Biasanya sama kamu tuh kayak ngerasa punya tujuan hidup, punya tujuan-tujuan lain. Kayak ada waktu-waktu tertentu, oh aku harus ngapel nih misalnya. Oh aku ada janji nih. Nah begitu tidak bersama kamu, dia ngerasa kok kayaknya nggak punya planning apa-apa ya. Hambar banget hidup gue. Sayur bayam tanpa garam. Ibaratnya kayak gitu lah. Jadi kayak ketika nggak bersama kamu tuh benar-benar membuat dia merasa tersesat, lost banget, kehilangan jiwa atau kehilangan lainnya, perasaan lainnya. Makanya di sini dia mulai ngerasa bahwa ternyata jauh dari kamu tuh nggak enak, ya. Jadi muncul lagi rasa-rasa itu. Rasa apakah itu? Kemudian ada Ten of Swords nih dia ya. Dia masih mengunci hatinya untuk kamu. Whatever apa yang sudah kalian lihat, whatever apa yang sudah kalian saksikan, entah dia bersama seseorang kek, atau seburuk-buruknya kalian yang jaga jodoh orang, dia udah nikah sama orang lain. Tapi perlu kalian ketahui, harus berbahagia bahwa kalian masih punya ruang di hati dia dan terkunci. Apalagi kalau ternyata orang yang bersama dia saat ini tidak bisa mentreatment dia sebaik kalian. Ya, jadi kalaupun masih bersama, it mean artinya ada keterikatan yang memang sulit untuk dia lepaskan, entah ini karena tanggung jawab dari kedua belah pihak keluarga, ya kan, atau janji, atau pandangan sosial dan lain-lain. Tapi kamu punya hati, kamu punya tempat di hati dia, ya. Even di sini kalau yang aku lihat ya, kenapa dia mulai merasa rasanya tumbuh lagi, karena apa? Ada rasa sakit, ada rasa terluka yang dia rasakan di luar sana, itu, ya. Kalau dia nggak sakit, dia nggak terluka, dia nggak ambyar, mungkin rasa itu belum tumbuh lagi. Nah, ini orang sedang dibantai oleh satu permasalahan dan dia sudah mendapat pencerahan dan baru bisa menilai siapa yang tulus, siapa yang modus. Nah, itu akibatnya kalau dia suka ngebodusin orang, akhirnya dia dimodusin balik nih, ada justice soalnya. Ya, oke, kita lihat ya perasaan dia ke kamu seperti apa. Ini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Masih ingin ketemu nih kalau aku lihat ya. Cuman memang sepertinya ada penghalang sih dalam proses dia ingin bertemu sama kamu. Jadi kayak katakanlah dia mencoba untuk berjuang untuk bertemu sama kamu, tapi kayak dia tahu nih bakal ada yang nope. Jangan sembarangan mau ngintip-ngintip, jangan sembarangan masuk. Kamu tuh punya salah loh. Kamu tuh punya sesuatu yang belum tuntas. Unfinished business antara kamu sama dia itu masih banyak. Kamu sudah ready belum mau masuk ke dia? Nah itu makanya di sini ada ketakutan dalam diri dia dan dia stalking kamu aja, spying di sini. Ya, padahal perasaannya pingin maju tapi kebantai sama perbuatan-perbuatan dia atau tindakan-tindakan dia. Katakanlah mungkin dia ada janji mau berkomitmen sama kamu dan dia tahu ketemu sama kamu itu ada yang harus dia bawa. Kalau dia nggak bawa itu buat apa datang, sia-sia aja. Atau mungkin ada hutang piutang atau dia pernah membawa kabur sesuatu dan dia tahu kalaupun balik lagi supaya dapat kepercayaan kamu ya dia harus membawa apa yang dia kaburin kemarin. Itu. Jadi perasaannya pingin maju tapi takut karena hambatan yang sudah dia lakukan itu. Oke, kita lihat lagi perasaan dia ke kamu. Banyak sekali. Sebentar, ay. Oke, kemudian ada Three of Wands. Ya, pengen grow up lagi sama kamu tuh perasaannya. Ingin memberikan bunga. Ayah aku mau nggak terima bunga ini? Gitu. Yang jelas di sini ingin menawarkan sesuatu tapi memang langkahnya masih slow motion banget ya. Artinya dia sebenarnya perasaannya masih ingin grow up lagi sama kamu ya. Sepertinya nih orang ada pertobatan beneran deh. Mudah-mudahan benar ya. Ya, jadi kayak dia udah kayak kapok deh ngalamin sesuatu di luar sana, akhirnya ada muncul atau timbul perasaan kayak ingin grow up-nya tuh sama kamu. Bahkan mungkin ada beberapa yang pengen sampai grow old ya. Nah, grow old-nya ini kan tergantung. Kalau memang kalian tidak berkomitmen, tidak bersama, katakanlah kalian yang di posisi kamu punya pasangan, dia punya pasangan, gimana mau grow old? Pasti pasangannya lah yang akan merawat gitu. Jadi ada batasan semua itu ya.
Kan nggak mungkin kalau kamu sakit tiba-tiba dia gujuk-gujuk datang. Kamu siapa? Saya pasangan keduanya yang tidak diketahui. Akhirnya kan rasa itu terpendam lagi. Sakit, ay. Oke, kemudian sini ada The Sun tuh, ya. Perasaannya masih menginginkan kehangatan, ingin new beginning, ingin diberikan pengampunan. Maafkan daku, katanya. Seperti itu, ya. Banyak ngelamun nih orangnya. Agak nelangsa memang. Ah, jatuh pula. Sebentar, ay. Oke, kemudian di sini ada Five of Cup. Perasaannya ke kamu merasa kehilangan dan ingin menarik perhatian kamu lagi. Ini ada Cupid, ada panah, tuh lihat ya. Aku mau pingin manah kamu lagi, ingin nembak kamu lagi. Nggak sanggup, aku kehilangan kamu. Five of Cup ya, merasa kehilangan, tidak bersama kamu tuh perasaannya. Oke, last one ya. Ini dia perasaannya ke kamu. Di sini ada Queen of Wands, masih memiliki ketertarikan tapi bingung caranya gimana. Ya. Ini lagi kayak mau maju tapi lagi cap cip cup atau cabut daun 1 2. Jadi apa enggak, maju apa enggak gitu. Kenapa? Ada energi memang masih memiliki ketertarikan, pingin maju nih, banyak kerikil. Tuh. Jadi kayak jalan menuju kamu tuh sebenarnya mulus. Jalan menuju ke kamu tuh sebenarnya bisa gampang. Tapi yang membuat ribet, membuat ruwet itu adalah dirinya sendiri. Mungkin yang membuat ribet itu hambatannya adalah tentang apa sih yang pernah dia lakukan, kesalahan di masa lalunya. Itu. Ya masih bagus sih, ada rasa malu dia daripada yang muka-muka tembok ya kan. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa bersalah, gujuk-gujuk nongol, tahu-tahu bikin ulah lagi. Seperti itu. Oke, jadi kalau yang model begini ya sudah, biarin aja dulu, kasih space aja dulu sepuas-puasnya ya. Dengan memberikan space kalian juga mengobati diri kalian, mengobati kesehatan mental kalian, bahkan mengobati luka batin kalian. Kalau memang pada akhirnya dia akan memberanikan diri kepada kalian untuk maju datang, maka dia akan datang dengan sendirinya. Nggak perlu kalian manifestasi atau apapun. Karena di sini aku lihat ini hanya masalah waktu aja ya. Ketika keberanian dia sudah muncul, dia akan datang. Oke, energi dia secara keseluruhan di sini ada Six of Pentacles. Aduh, dia butuh bantuan. Six of Pentacles lagi berdoa, mudah-mudahan aku punya keberanian. Mudah-mudahan aku dapat bantuan dari semesta untuk berani maju ya. Tapi kalau secara finansial mereka lagi membutuhkan bantuan atau mungkin lagi ada kekurangan sedikit. Tapi kalau secara kejiwaan atau perasaan kepada kalian lagi banyak melakukan doa permohonan supaya diberikan keberanian untuk maju atau bahkan mengakui kesalahan, atau ya kalaupun nggak berani ngakui kesalahan, berani maju. Cuman ya udah, maaf lahir batin ya, ketupatnya ada nggak gitu. Maaf lahir batin, masak rendang nggak? Oke, kita cek zodiak ya. Gitu ya, Ai. Oke, ada Sagittarius. Kemudian ada Scorpio. Ada Gemini. Ada Pisces. Ada Leo. Ada Virgo. Bottom of the deck-nya Aries. Kita lihat inisial nama. Ada I, B, G, N, Q, K, A, E, D, C, T, M. Bottom of the deck-nya R. Oke, angka 1, 5, 29, 7, 10, 20, 22, 26, 27, 31. Bottom of the deck 8. Ada triple 222. Ada kestabilan dalam diri kalian, ada kestabilan secara finansial. Hari ini juga tanggal 22. Buat aku kestabilan banget hari ini karena aku gajian YouTube tadi. Canda ay. Oke, kita masih membaca buku tentang seni merawat sanubari.
triple satu. Kalian lagi banyak lihat angka kembar, berarti kalian lagi banyak teguran dari semesta bahwa ada hal-hal yang harus kalian mulai untuk kestabilan. 111 new beginning, ya. 222 kestabilan, menuju ke kestabilan. Itu harus kalian ciptakan sendiri. Tuhan tahu hatimu tabah. Oleh sebab itu Tuhan memberikanmu banyak kesempatan berbenah dari luka. Kecewa, juga rasa sia-sia, Tuhan tahu kamu sabar. Karena itu Tuhan memberikanmu banyak ujian, mendewasakan diri, menjaga pikiran, merawat hati. Tuhan tahu kamu mampu, maka Tuhan memberikanmu banyak kerintangan supaya kamu lebih mendekatkan diri kepadanya, percaya akan kekuatannya, juga yakin bahwa berdoa kepadanya kamu tidak pernah mengeluarkan banyak air mata, tidak perlu mengeluarkan. Matahari tidak pernah ingkar janji, dia selalu datang walaupun hujan merusak rencananya. Dia selalu menemani sekalipun awan hitam menghalangi cahayanya. Dia tetap bersinar dan bersabar sampai kegelapan pun menyuruhnya pergi. Dan dengan keras kepalanya dia kembali datang besok pagi tanpa memikirkan resiko yang telah ia alami di masa lalu. Karena matahari tidak pernah berhenti berusaha sebab dia tahu berhenti menandakan kehancuran. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.